Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang nenek berusia 80 tahun tertabrak mobil minibus di kawasan Benteng Kuto Besar, Palembang. Korban menderita patah tulang, tangan, dan kaki. Seorang mahasiswi sebuah universitas swasta di kota Palembang diduga melakukan plagiarisme skripsi. 63 sepeda motor dan mobil terjaring razia knalpot bising di kota Palembang. Seorang mahasiswi sebuah universitas swasta di kota Palembang diduga melakukan plagiarisme skripsi. Pihak kampus telah membentuk tim investigasi dan akan memberi sanksi kepada pelaku jika terbukti bersalah. Kasus dugaan plagiarisme atau mengambil karangan skripsi orang lain beredar luas di akun media sosial setelah diunggah oleh seorang mahasiswa hukum Universitas Sriwijaya. Mahasiswa tersebut merasa kesal dan membandingkan skripsi asli buatannya dengan skripsi yang diduga melakukan plagiarisme itu. Terkait adanya dugaan plagiarisme ini, pihak kampus mengaku prihatin dan kecewa atas terjadinya kasus ini. Kampus langsung merespon dengan membentuk tim investigasi. Jika terbukti bersalah, sang plagiator akan diberikan sanksi berat dari pihak kampus, termasuk bila ditemukan adanya pihak lain yang juga terlibat. Dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang telah membuat satu penugasan kepada tim investigasi yang dibuat berdasarkan surat tugas dari dekan, dan tim investigasi itu sudah dibentuk terdiri dari 3 orang, saya sendiri, Dr. Darmadi Jufri, kemudian ada Dr. Saryono, dan kemudian ada Prianto SHMH. Kami diberi tugas selama 7 hari untuk katakanlah menuntaskan, melakukan pemeriksaan, penelitian dan pencermatan terhadap peristiwa dugaan plagiasi ini. Yang nantinya hasil dari tim investigasi ini berupa kesimpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan untuk diambil tindakan, akhirnya bisa dieksekusi gitu. Tim investigasi yang berjumlah 3 orang akan bekerja selama 7 hari untuk menyelesaikan tugasnya. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilik asli skripsi, mahasiswa yang menjadi plagiator, dan dosen pembimbing skripsi. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Sebuah tas ransel berwarna hitam yang mencurigakan di bawah stasiun LRT RSUD Siti Fatimah menghebohkan warga Palembang serta pengguna LRT pada Jumat sore pekan lalu. Tim gegana dari Brimopolda Sumatera Selatan diterjunkan untuk mengevakuasi tas tersebut. Tim gegana dan penjinak bom Brimopolda Sumatera Selatan mengevakuasi sebuah tas ransel berwarna hitam yang mencurigakan di area stasiun LRT RSUD Siti Fatimah di kawasan Sukarami, Kota Palembang. Sejak pagi, tas tersebut berada di bawah area stasiun LRT RSUD Siti Fatimah tanpa diketahui pemiliknya. Petugas keamanan yang mendapati tas mencurigakan tersebut langsung mengamankan sekitar lokasi dan melaporkan temuan itu kepada polisi. Ada dapat info bahwa ada sebuah tas ransel. Jadi kami bertiga, saya dengan petugas BKD dan yang menemukan barang ini power, petugas power menemukan. Jadi kami cek. Nah, jadi kami tidak berani buka kan. Terus saya laporan ke babinnya LRT. Terus dihubungi ke Polsek Sukarami, Polsek Sukarami ke Gegana. Setelah beberapa jam, tas tersebut berhasil dieksekusi oleh petugas. Setelah digeledah, tas yang mencurigakan itu hanya berisikan pakaian dan popok bayi. Melakukan penindakan dan melakukan eksekusi terhadap barang tersebut. Ternyata barang tersebut hanya tas biasa yang mana berisikan barang-barang perlengkapan bayi. Dan situasi sekarang sudah steril, tidak ada apa-apa dan aman terkendali. Seperti itu. Jadi orang yang meletakkan tasnya, Pak?
Sementara belum tahu siapa. Nah, kita udah mencoba untuk mencari tahu, kita masih coba menyelidiki siapa orang yang menaruh barang tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memeriksa sejumlah saksi dan menyita rekaman dari kamera pengawas di sekitar lokasi. Polisi kesulitan mencari pemilik tas, lantaran kamera CCTV yang berada di lokasi kejadian tidak menyorot langsung ke tempat tas tersebut berada. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Sejumlah kendaraan terjaring razia knalpot brong atau bising petugas Satlantas Polrestabes Palembang. Pemilik bisa mengambil motor mereka setelah membayar denda tilang dan mengganti knalpot brong dengan knalpot standar. Polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menilang sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang menggunakan knalpot brong atau knalpot bising. Tangkapan kendaraan ini merupakan hasil razia Satuan Lalu Lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Palembang pada tanggal 26 Mei 2024 lalu. Dalam razia itu, 28 unit sepeda motor dan 35 mobil ditindak karena menggunakan knalpot brong. Tindakan ini diberikan karena penggunaan knalpot brong sudah sangat mengganggu kenyamanan warga Kota Palembang. Untuk mengambil kembali kendaraannya, sejumlah syarat harus dipenuhi para pemiliknya. Selain dapat menunjukkan dokumen resmi kendaraan dan membayar denda tilang, pemilik kendaraan wajib mengganti knalpot kendaraannya dengan knalpot standar. Kami Satlantas Polrestabes Palembang telah berhasil mengamankan sekitar 35 kendaraan unit mobil dan 28 unit motor. Dan saat ini untuk masyarakat yang melanggar sudah kita lakukan penilangan dan mereka disarankan untuk langsung membayar denda dan bisa setelah membayar denda mereka bisa mengganti dan membawa kendaraannya kembali ke rumah. Namun sebelumnya mereka wajib mengganti knalpotnya sesuai dengan standar. Knalpot brong yang sudah diganti selanjutnya disita petugas untuk dimusnahkan. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan efek jera agar pengguna knalpot brong di Kota Palembang dapat berkurang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Menggandeng Palang Merah Indonesia Kota Palembang serta bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, Kantor Kesya Bandara dan Otoritas Pelabuhan menggelar kegiatan donor darah. Kegiatan ini diikuti oleh para buruh angkut pelabuhan hingga pegawai untuk menjaga stok darah di PMI. Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni serta untuk menjaga stok darah di Kota Palembang, Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan menggelar kegiatan donor darah di halaman KSOP Kelas 1 Palembang, Ilir Timur 2 Kota Palembang. Ratusan orang, mulai dari buruh angkut pelabuhan hingga pegawai dan masyarakat, mengikuti kegiatan peduli kesehatan ini. Dari kegiatan ini terkumpul sebanyak 140 kantong darah yang diserahkan kepada PMI Kota Palembang. Koordinir seluruh mitra kerja yang berkegiatan di pelabuhan Palembang ini. Semua instansi, kementerian lembaga seperti TNI, Polri, Pelindo khususnya yang juga mensupport kegiatan ini, serta para badan usaha pelabuhan yang ada di Sumatera bagian selatan, kami undang untuk bisa berpartisipasi peduli kesehatan. Dan memang pada waktu yang bersamaan, Peru juga lagi membutuhkan kekurangan darah. Nah, ini sinkron dengan kegiatan Dharma Wanita kami, sehingga kami mengadakan kegiatan ini peduli kesehatan. Selain donor darah, dalam kegiatan ini juga digelar cek kesehatan gratis kepada warga dan pegawai. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rizka Dior mewakili kru yang bertugas berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.